Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kasih Tuhan kita adalah kekal untuk selama-lamanya dan tidak berkesudahan. Dia memberi anugerah kepada kita. Hari ini kita disukakan oleh berita bahwa Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk berdiam di dalam hidup kita. O Roh Kudus, Roh Tuhanku, datanglah ke dalam hidup kami, agar kami beroleh sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang berpengharapan. Bukalah hatimu dan lihatlah, Allah Bapa bersama anaknya telah mengutus Roh-Nya untuk bersaksi tentang segala sesuatu dalam kehidupan kekal yang dianugerahkannya bagimu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Roh Penghibur, Roh Tuhanku, kami rindu urapan-Mu. Marilah dengan segala ketulusan hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyampaikan pujian dan permohonan kita. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan nyanyian kita, Sai Songgo Pi Hamion, turunlah ya Roh Kudus. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus adalah roh yang akan memampukan kita mengerjakan segala yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Dia akan mendiami hati kita masing-masing dan mencerahkannya, melihat dan memahami maksud dan kehendak Allah. Hanya melalui Roh Kudus-Nya kita beroleh hikmat. Marilah kita meminta kepada Bapa
akan persekutuan rohnya itu dalam hidup kita, kita bernyanyi, Songgop Tuhami, datang dan penuhilah. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita hukum-Nya. Dia memintakan kepada kita agar kita yang telah dimerdekakannya di dalam Yesus Kristus menjadi orang-orang yang dipanggil untuk memerdekakan orang-orang yang masih terkungkung dalam dosa dan kuasa iblis. Namun sebelum itu, marilah kita mengaku segala dosa kita agar kita diubahkannya baru. Serukan permohonan akan pengampunan itu. Marilah kita bernyanyi, Ramun Doau, ku bercela di depan-Mu. Ramun doa
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami kepada sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pengampunan dosa telah diperbuatnya. Hidup baru menjadi harapan kita. Melalui kuasa Roh Kudus kita diciptakan kembali menjadi ciptaan baru yang bermartabat dan penuh tanggung jawab. Karena itu, sendengkanlah telingamu dan dengarkanlah panggilannya. Kita bernyanyi, Kubege suaram, O Yesus, ku dengar suaramu.
Tuhan, bacaan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Telah kita terima firman Allah yang menjadi dasar hidup baru dalam mengikuti tuntunan Roh Kudus. Jauhkanlah dirimu dari hatimu keinginan akan kehormatan duniawi, melainkan tumbuhkanlah kasih dan damai sejahtera di antara sesama. Kita mendapat panggilan untuk saling melayani dalam segala situasi yang kita alami. Mari kuatkanlah hatimu, renungkanlah syair nyanyian pujian ini. Tujulom o Tuhan, padamu ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2020. Nama minggu hari ini adalah Minggu Pentakoste pertama. Pentakoste artinya turunnya Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2. Peringatan Pentakoste kedua pada hari Senin 1 Juni 2020 besok kita akan mengikuti ibadah peringatan Pentakoste kedua. Hanya sekali pelayanan ibadah, yaitu di pukul 9.30 WIB. Bagian yang ketiga, persembahan bulanan. Terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanan Mei 2020. Bagi yang belum mempersembahkannya agar dapat menyampaikannya dengan penuh sukacita. Pelayanan pekabaran Injil dalam jaringan. Majelis HKBP Petukangan mengajak setiap jemaat HKBP Petukangan untuk senantiasa mengikuti kegiatan ibadah yang dilaksanakan melalui media sosial YouTube ataupun melalui buku panduan ibadah seperti yang ada pada kita saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pelayanan Pokja COVID-19 HKBP Petukangan. Terima kasih kepada jemaat HKBP Petukangan yang telah menyampaikan tanda kasih melalui sumbangannya melalui Pokja COVID-19. Marilah kita saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain melalui pelayanan ini. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis HKBP Petukangan menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya sejak tanggal 25 sampai dengan 31 Mei 2020. Tuhan memberkati hari-hari kehidupan kita sekalian. Penyampaian persembahan bulanan dan sumbangan COVID-19. Persembahan ibadah, persembahan bulanan, dan donasi COVID-19 dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank Mandiri dengan nomor tujuan 1010009894641 dengan ketentuan membubuhkan kode 520 untuk persembahan bulan Mei dan kode 019 untuk donasi COVID-19. Demikian warta minggu ini. Warta selengkapnya terdapat pada warta elektronik melalui WhatsApp.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan sebuah peringatan besar, yaitu peringatan Pentakosta. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam ibadah perayaan Pentakosta yang pertama hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya pada hari ini kita tengah memperingati suatu perayaan yang menandakan lahirnya gereja melalui perayaan Pentakosta, peringatan pencurahan Roh Kudus yang telah dijanjikan Allah jauh pada masa perjanjian lama. Dalam arti katanya Pentakosta adalah hari yang ke-50 dihitung sejak hari kebangkitan Kristus, atau hari yang ke-10 setelah kenaikan Kristus. Sehingga perayaan ini merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari rangkaian perayaan sebelumnya. Natal, kematian Kristus, Paskah, dan kenaikan Kristus. Merupakan satu rangkaian perjalanan karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat ada dua pengertian dasar yang dapat kita pegang sebagai sebuah keyakinan kita akan perayaan Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita mendapat sebuah kesaksian bahwa terjadi suatu peristiwa besar di mana pada saat itu Petrus menyampaikan firman khotbah tentang kebangkitan Kristus. Khotbah yang menggugah hati orang-orang yang mendengar. Dia mengatakan bahwa Yesus yang telah disalibkan itu memang telah ditetapkan dan direncanakan Allah untuk maksud keselamatan bagi dunia. Yesus yang telah disalibkan itu dibangkitkan oleh Allah untuk membuktikan bahwa Allah tidak dapat dikuasai oleh dunia maut. Allah tidak bisa dikalahkan oleh kematian dan kuasa iblis. Pada saat Petrus mengkhotbahkan tentang kebangkitan Yesus itu, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang sangat besar tadi, di mana ruangan di tempat orang-orang itu berkumpul berguncang dengan begitu hebatnya. Dan sesaat terlihat seperti lidah api ada di atas mereka. Dan secara spontan pula orang-orang yang berkumpul di tempat itu menggunakan bahasa yang lain, bahasa yang bukan bahasa mereka, tapi mereka dapat saling mengerti satu sama lain karena pencurahan kuasa Allah yang diwujudkan dalam lidah api itu telah menguasai hati mereka, sehingga membuat orang-orang di sekitar mereka merasa terheran. Mereka yang adalah orang-orang dari Galilea, tapi mereka menggunakan bahasa
dari berbagai daerah bangsa yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Mereka mendapat karunia roh. Mereka mendapat kuasa Allah untuk dapat berbahasa yang lain. Maka sejak peristiwa itu, pencurahan Roh Kudus itu membawa perubahan visi dan juga misi persekutuan orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya yang pertama dapat kita pahami dari pencurahan Roh Kudus adalah bahwasanya Pentakoste itu sebagai dasar akan berdirinya sebuah persekutuan orang-orang percaya atau gereja. Sehingga Roh Kudus adalah roh yang mengumpulkan orang banyak, roh yang mempersekutukan orang-orang percaya menjadi sebuah persekutuan yang besar dalam memuji memuliakan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Jemaat Tuhan, dalam pengalaman beberapa gereja ada beberapa alasan untuk menetapkan tanggal kelahiran gereja, tanggal berdirinya gereja. Ada gereja yang menetapkan tanggal kelahiran gerejanya dengan mengatakan adanya pelayanan sakramen baptisan kudus yang pertama. Tapi ada juga yang menetapkan tanggal kelahiran gereja yaitu pada saat ibadah yang pertama. Ada banyak yang dapat dipakai oleh sejarawan gereja untuk menetapkan tanggal berdirinya gereja, tanggal lahirnya gereja, baik secara lokal. Namun dalam pemahaman teologi kita mengatakan bahwa gereja itu dibentuk, didirikan oleh Allah melalui Roh Kudusnya. Sehingga tidak ada peluang orang-orang untuk mengatakan gereja ini berdiri karena saya. Kalau bukan saya yang mendirikan gereja ini. Atau mungkin ada kata-kata lain yang mau menyangkut paut dirinya, berjasa atas berdirinya. Ada yang sebuah persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya, gereja itu sendiri. Dalam konfesi HKBP tahun 1996, pasal yang pertama tentang Allah, Roh Kudus, ada disebutkan demikian. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk mengambil, mengumpul, memanggil, menyatukan semua orang percaya, menjadikan sebuah persekutuan untuk menyatakan sebuah kesaksian dan pelayanan dan menguduskan persekutuan gereja itu melalui kabar baik. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwasanya ada sebuah keyakinan gereja kita HKBP, gereja itu didirikan oleh Roh Kudus dan gereja itu dipelihara oleh Roh Kudus melalui pemberitaan firman. Sehingga sepanjang ada pemberitaan firman, Roh Kudus ada di sana. Dan sepanjang ada penyataan Roh Kudus hadir, pasti akan disertai dengan pemberitaan firman. Sehingga dengan tidak sedikit pun kita bisa meragukan bahwa Roh Kudus adalah roh yang senantiasa menyertai, roh yang senantiasa memelihara, menjaga kekudusan persekutuan orang-orang yang percaya berdasarkan firman akan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pemahaman yang kedua tentang Pentakosta adalah bahwa Roh Kudus hadir sebagai penyataan akan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Memang Allah tidak berwujud. Tak bisa mata kita ini untuk melihat Allah ada di mana. Tapi Allah sebagai roh adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Dia tidak dibatasi waktu dan tempat. Dia ada di mana kita berada. Dia ada di setiap sisi paling kecil pun yang namanya ada kehidupan. Allah ada di sana. Kehadiran Allah yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Itulah sebagai bukti kehadiran Allah di tengah-tengah jemaat atau gereja, baik gereja lokal atau gereja secara umumnya. Jemaat Tuhan, kita HKBP Betukangan
dan mungkin juga HKBP secara umum, kita telah menghadapi berbagai pergumulan kehidupan bergereja. Ada masa-masa krisis kehidupan bergereja yang kita hadapi. Ada saat-saat di mana gereja hendak diadu domba, gereja hendak dipecah belah, gereja hendak dihancurkan, gereja hendak dilantahkan oleh kuasa pikiran jahat, niat jahat dunia ini. Akan tetapi Allah tidak menginginkan gerejanya hancur atau terpecah-pecah atau musnah atau hilang dari dunia ini. Allah tidak mengizinkan manusia dan niat dan segala keinginan hatinya dan pikirannya untuk menguasai, merusak gereja secara sebuah persekutuan yang telah dikuduskan oleh Allah. Allah tidak menginginkan ada orang-orang yang dengan keirian hatinya, kedengkiannya, kesombongannya untuk menguasai, mendominasi di dalam gereja. Itu sebabnya bila gereja kita sampai hari ini HKBP berjalan 159 tahun, itu menunjukkan Allah masih ada berkarya melalui Roh Kudusnya di tengah-tengah gereja kita. Allah berdiri di tengah-tengah persekutuan umatnya untuk mengerahkan perjalanan gereja sebagai sebuah bahtera yang mengarungi gelombang zaman, namun tetap berlayar menuju labuhan terakhir yang telah Allah tetapkan untuk menjadi harapan semua orang-orang percaya dalam gereja itu. Gereja ini masih dapat berdiri sampai dengan sekarang, masih tetap menyatakan pelayanan dan penghormatan dan pemujiannya kepada Allah. Itu bukan karena perhaladonya yang hebat, bukan karena pendetanya yang hebat, bukan karena jemaatnya yang hebat dengan segala kepemilikannya, tapi semata-mata itu adalah karena anugerah Allah. Allah masih mengasihi gereja kita, Allah mengasihi persekutuan itu. Walaupun di antara persekutuan itu ada orang-orang yang memiliki pikiran dan rencana-rencana yang jahat tentang gereja itu, tapi Roh Kudus tetap bekerja untuk memelihara gereja Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam hal ini kita dapat merenungkan dari firman ini sebuah pertanyaan yang diajukan, di manakah Allah? Di manakah Dia yang telah menaruhkan rohnya dalam hati? Di manakah Dia yang telah membelah laut? Di manakah Dia telah menuntun, melintasi air yang terbelah? Rupanya Yesaya mengingat perjalanan sejarah bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, bagaimana tangan Allah yang kuat teracung untuk menyatakan kuasa dan pemeliharaannya atas bangsanya, sehingga akhirnya mereka dapat tiba di Kanaan dengan penuh sukacita. Konteks nas ini adalah pada saat bangsa Israel ada di pembuangan Babel. Bangsa itu hampir putus asa, bangsa itu hampir kehilangan harapan, sehingga pertanyaan di manakah Allah, di manakah Dia, merupakan pertanyaan yang memang manusiawi untuk mereka pertanyakan pada saat itu. Mereka kembali ke kampung halaman mereka dengan harapan mereka akan menemukan tempat yang begitu baik. Mereka membayangkan dulu daerah tempat di mana mereka tinggal, leluhur mereka tinggal adalah tempat yang subur. Namun ternyata pada saat mereka tiba kembali ke tanah leluhur mereka, mereka melihat tumpukan puing-puing bangunan. Mereka melihat semak-semak belukar. Mereka tidak melihat seperti apa yang mereka dengar diceritakan kepada mereka akan kesuburan tanah di mana mereka tinggal, kemegahan bangunan-bangunan yang ada, termasuk bait Allah. Sehingga mereka putus asa, mereka kehilangan harapan. Pertanyaan-pertanyaan tadi, di manakah Allah, di manakah Dia yang telah menyatakan kebesarannya dulu, menjadi pertanyaan yang terus mereka ungkapkan sebagai tanda keraguan mereka. Oleh karena itulah Allah melalui Yesaya, melalui firman ini mengingatkan kepada mereka, Allah tidak sekali-kali meninggalkan mereka. Allah tidak akan pernah melupakan mereka. Allah akan menggenapkan janji yang telah Ia nyatakan untuk menyelamatkan umat itu. Sehingga apakah yang menjadi perenungan kita pada perayaan Pentakoste yang pertama hari ini?
Yang pertama hendak kita renungkan adalah bahwa Allah telah merancangkan segala rancangan yang besar, yang agung, yang mulia, yang Ia wujudkan dalam rohnya di tengah-tengah kehidupan kita. Allah berkarya melalui Roh Kudusnya. Allah menyatakan keagungan kemuliaannya melalui karya Roh Kudusnya. Sehingga tak ada seorang pun yang dapat untuk memprediksikan apa yang akan Allah perbuat. Dan tidak seorang pun yang dapat menghalau, menghempang, menghambat apa yang menjadi rencana Allah. Firman-Nya dalam Yesaya pasal 55 ayat 12 dengan jelas mengatakan bahwasanya apa yang Allah nyatakan tidak akan pernah gagal. Tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tapi akan terwujud sesuai dengan apa yang Allah rancangkan. Yang kedua, orang yang telah menerima Roh Kudus adalah orang yang dapat menundukkan dirinya, merendahkan dirinya di bawah kuasa Roh Kudus itu. Orang yang akan hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dia tidak akan mengikuti apa yang menjadi keinginan hatinya atau pikiran manusianya. Sehingga segala sesuatu yang akan ia lakukan, ia tundukkan di bawah kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, perayaan Pentakosta ini kita diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, Allah yang senantiasa ada dalam sepanjang perjalanan waktu kehidupan manusia. Sehingga marilah kita tetap bergantung hanya kepada Allah, berpengharapan kepada Allah melalui kuasa Roh Kudusnya, karena Ia senantiasa ada bersama dengan kita dan Dia pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Selamat Pentakoste. Tuhan Yesus memberkati kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini sebuah perayaan besar tengah kami rayakan, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus sebagai penyataan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk menuntun kami, memelihara kami, dan memberikan kepada kami wejangan nasihat melalui firman Tuhan, agar kami mengerti akan segala apa yang Engkau rencanakan di tengah-tengah dunia ini, dan agar kami memahami untuk senantiasa tunduk dan taat kepada apa yang Engkau kehendaki. Kuatkanlah kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, baik sebagai warga gereja, perorangan, keluarga, banjar, atau sebagai warga gereja secara umumnya, untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan kami. Mengandalkan Roh Kudus-Mu adalah kehidupan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang ditebus dan dipelihara Tuhan, telah sampai kepadamu sekalian kabar baik, kabar sukacita yang menegaskan bahwa Allah senantiasa menyertai hidupmu. Dia adalah gembala kita, dan Dia hadir di tengah-tengah kita melalui karya Roh Kudus. Digerakkannya hati kita untuk takut akan Allah dalam setiap pikiran dan perbuatan kita. Betapa Dia bermurah hati dan penuh kasih setia. Dalam rasa syukur penuh, marilah kita bernyanyi berseru kepada Tuhan melalui nyanyian kita. Tuhan namarmahani hami, Tuhan Kau gembala kami. Kop
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami, orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, agar orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.